Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Setia Bontong dengan NIM D0612210068. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi karya ilmiah, non-ilmiah, dan karya ilmiah populer. Yang pertama yaitu karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Tujuan karya ilmiah. Karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide, menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa, pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, dan melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, artikel. Sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Yang kedua, makalah. Jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Yang ketiga, skripsi. Skripsi istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan, tulisan, hasil penelitian. Work paper merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Yang kelima, paper. Jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat kevalidannya kuat. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, bahasa yang digunakan bahasa baku, kaidah keilmuan, dekoratif, memiliki kohesi, bersifat objektif, kalimat efektif. Struktur penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan menuturkan tentang alasan dilakukannya sebuah penelitian, apa yang melatar belakanginya. Yang kedua, pembahasan. Bagian ini mulai menguraikan teori yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, penutup. Di bagian penutup, kesimpulan akhir yang didapat dalam karya ilmiah kemudian dijelaskan. Hasilnya bisa menjadi jawaban atas latar belakang yang dipaparkan di pendahuluan atau tidak. Yang kedua, karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan. Jenis-jenis karya non-ilmiah yaitu dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Ciri-ciri karya non-ilmiah. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keempat, tidak memuat hipotesis. Yang kelima, penyajian dibarengi dengan sejarah. Yang keenam, bersifat imajinatif. Yang ketujuh, situasi didramatisir. Sifat karya non-ilmiah. Yang pertama yaitu emotif. Artinya kemauan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Yang kedua, persuasif. Artinya penilaian fakta tanpa bukti. Bujukan dilakukan untuk meyakinkan pembaca serta mempengaruhi sikap cara berpikir mereka dan cukup informatif.
Yang ketiga, deskriptif, artinya pendapat pribadi sebagian imajinatif dan subjektif. Yang keempat, kritik, apabila kritik ada kalanya tanpa dukungan bukti. Struktur karya non-ilmiah sebagai berikut. Awal atau pendahuluan, yang kedua inti atau pokok pembahasan, yang ketiga penutup. Karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer adalah suatu karya ilmiah yang disajikan ke hadapan massa secara populer pada berbagai macam media massa atau cetak seperti majalah, koran, dan tabloid. Jenis-jenis penyajian karya ilmiah populer. Penyajian deskriptif yang hanya menggambarkan suatu pengetahuan sebagai suatu kumpulan fakta sebagaimana adanya atau dengan mengemukakan penemuan muktakhir di bidang keilmuan tertentu. Yang kedua, penyajian deskriptif tetapi disertai juga dengan penjelasan mengenai jalannya suatu proses pembentukan, riwayat penemuan, atau sejarah terjadinya hal, penjelasan mengapa hal itu terjadi, serta penjelasan tentang bagaimana hal itu terjadi. Yang ketiga, penyajian deskriptif tetapi yang disertai dengan penjelasan tentang jalannya proses pembentukan, riwayat penemuan atau sejarah terjadinya suatu hal, penjelasan tentang mengapa, serta penjelasan tentang bagaimana dan ditambahi masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Jenis-jenis karya ilmiah populer. Yang pertama itu esai. Esai adalah suatu karangan prosa yang berisi mengenai suatu topik atau masalah tertentu dan ditulis dengan berdasarkan sudut pandang sang penulis. Yang kedua, artikel ilmiah yang isinya berupa ilmu pengetahuan dan dengan memaparkan berbagai fakta tertentu. Yang ketiga, opini. Sebagai suatu karya ilmiah populer yang berisi pendapat, ide, pikiran penulis mengenai suatu topik tertentu. Ciri-ciri karya ilmiah populer. Bahasa yang digunakan komunikatif, sederhana, dan mudah dimengerti. Yang kedua, sistematis dan jelas. Yang ketiga, alur karya ilmiah populer disusun dengan bentuk piramida terbalik. Yang dimaksud dengan alur piramida terbalik ini adalah tulisannya dimulai dengan informasi yang penting sampai kurang penting. Yang terakhir yaitu struktur karya ilmiah populer, yaitu judul. Seperti judul pada umumnya, judul karya ilmiah populer harus mencerminkan isi teks. Yang kedua, pendahuluan. Bagian ini menjelaskan mengenai pengenalan atau pembukaan dari karya ilmiah populer. Yang ketiga, badan atau isi. Badan atau isi adalah tentang pandangan atau analisis penulis mengenai topik yang dibahas. Yang keempat, penutup. Berisi tentang kesimpulan penulis mengenai suatu topik yang sudah dianalisisnya.